Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Luhut Binsar Panjaitan akhirnya turun gunung ya untuk menyelesaikan bagaimana seorang Prabowo dan Jokowi tidak dipecah belah dengan akun Fufu Fafa. Lantas bagaimana? Cara satu-satunya adalah kita telusuri akun Fufu Fafa ini. Milik siapa mereka? Maka kalau ini memang ada indikasi dugaan-dugaan besar ya bahwa akun Fufu Fafa yang kemudian mereka mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo, ya kita lihat saja realitasnya. Akun Fufu Fafa punya siapa? Artinya maju mundur mereka kena. Kalau toh pun itu pun yang dilakukan begitu. Jalan satu-satunya adalah sekarang bagaimana ya Fufu Fafa ini punya akunnya siapa di situ. Ya, kabarnya dari Kominfo, dari istana itu bukan punya Gibran. Kabarnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya adalah ya postingan demi postingan semakin hari sudah mendekat kepada orang-orang yang kemudian selama ini disebut hampir 95% bahwa masyarakat di berbagai media sosial ya sudah mengatakan lebih dekat dengan nama yang kemudian disebut di viral di media sosial itu. Siapa mereka? Ya, jawabannya pasti tahulah begitu kan. Inilah yang kemudian kalau Luhut turun tangan justru semakin menimbulkan bagaimana akun Fufu Fafa ini terindikasi punya siapa. Ya, saya lihat bahwa Luhut tidak ingin Prabowo dan Jokowi ini pecah begitu kan ya. Dengan hal-hal yang akun Fufu Fafa ini kita lihat saja. Anies Baswedan memberikan nilai kepada seorang Prabowo 11 dari 100. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya pelecehan-pelecehan dari akun Fufu Fafa terhadap Prabowo. Bagaimana keluarga-keluarga mereka dikritik, seorang Prabowo dikritik, semuanya dikritik ya. Kalau ini benar punya ya si dia begitu, bukan tidak mungkin ya. Sewaktu-waktu Gibran ini akan dikunci juga. Bisa saja itu terjadi begitu. Coba kita lihat ya apa yang kemudian disampaikan oleh Luhut. Ini Luhut sebut Prabowo tidak mau hubungan dipecah belah dengan seorang Jokowi. Dengan adanya realitas akun Fufu Fafa ini milik siapa? Sudah semakin dekat ya, sudah semakin dekat. Makanya orang-orang akan melihat sekarang ini begitu kan ya. Akun Fufu Fafa ini ternyata ribuan postingan yang kemudian dihapus. Ya karena takut tahu rekam jejak mereka begitu kan. Padahal kalau kita dijadikan delik aduan itu bisa begitu untuk mentersangkakan itu. Tapi kenapa lupa password tapi bisa menghapus? Itu pertanyaannya begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Makanya jangan ada yang ditutup-tutupi di situ begitu ya. Masyarakat sudah cerdas dari postingan satu ke postingan yang lain ya. Bahkan kalau kita melihat postingannya Pak Jokowi dulu begitu ketika Kaisang ya dengan Cili Pali kalau nggak salah begitu kan ya. Di situ adalah postingannya bagaimana mengatakan begini, jangan bertengkar ya. Dia memposting itu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya akun yang kemudian kita lihat ya, coba kita lihat hari ini dari beberapa postingan yang kemudian muncul begitu kan ya, maka saya menduga ya ada yang kemudian ditutup-tutupi masalah soal ini begitu. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa postingan-postingan seperti ini apakah sama dengan postingan itu? Coba kita cek terlebih dahulu ya. Saya ingin mengecek dari punyanya Pak Jokowi begitu kan ya, yang kemudian kemarin sudah banyak yang kemudian dikritik begitu kan ya. Bentar saya, wah sudah tidak ada ini postingannya begitu kan. Sudah dihapus nampaknya ini ya. Ini sudah tidak ada ini. Wah. Coba kita cari lagi begitu kan ya postingannya di kemarin. Wah, tidak ada lagi nih begitu. Nampaknya ini sudah dihapus begitu kan. Nampaknya sudah dihapus. Coba kita cek punyanya siapa ya, lupa saya. Wah, lupa ini ya.
Jadi artinya apa? Artinya di situ pernah memposting dulu begitu kan ya terkait dengan akun-akun yang kemudian apa namanya bukan akun Fufafa sebenarnya tapi punyanya Gibran yang satunya begitu kan ya. Siapa? Cili Pali kalau nggak salah begitu ya. Di situ diposting ya sudah di hashtag begitu kan. Nampaknya ada indikasi apa? Lebih dekat kemana begitu kan? Nah, inilah yang kemudian menjadi pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Sama netizen digoreng habis-habisan di situ. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ini ya. Ini. Luhut sebut Prabowo tidak mau hubungannya dipecah belah dengan seorang Jokowi ya. Kalau memecah belah antara Jokowi dan PDIP, Pak Luhut mau kan? Ini komentar atau pertanyaan begitu kan ya. Sudah pasal penghinaan ini pelecehan melalui IT ya. Siapapun orang yang dibalik akun Fufufana harus diadili secara hukum. Karena ya jelas melanggar undang-undang ITE tidak bisa dibiarkan ya siber polisi Gerindra, Demokrat, Fadlizon saatnya mengambil langkah hukum dan adili. Bisa saja kalau terindikasi punyanya salah satu orang gimana begitu kan ya. Ini yang kemudian wah kritikannya luar biasa di situ begitu. Akun-akun seperti itu ya dikritik begitu kan ya dalam artian kritikannya kepada seorang Prabowo ya ke orang Prabowo kritikannya ya tidak hanya sekedar masalah soal pencalonan begitu saat Pilpres 2019 2014 2019 mereka dikritik semuanya mulai dari kepribadian seseorang terus kemudian dikritik masalah keluarganya dan sebagainya seharusnya kan tidak boleh begitu kan ya. Luhut sebut Prabowo tidak mau hubungan dipecah belah dengan hubungan dipecah belah ya dengan Jokowi ya. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak ada keretakan antara hubungan Presiden Jokowi dan Prabowo dengan Jokowi. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara IKN Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur ya pada hari Jumat 13 September 2024. Awalnya Luhut menceritakan bahwa suasana sidang Kabinet Paripurna terakhir yang dipimpin Presiden Jokowi dan Presiden Ma'ruf Amin sangatlah baik. Pada kesempatan itu Luhut mengungkapkan Presiden Jokowi menyampaikan pesan-pesan dan memberikan arahan kepada Menteri Kabinet di Indonesia Maju. Terus ya kita Prabowo ditepuk tangan ya dia Jokowi berterharu. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja akun Fufufafa itu yang kemudian meresahkan begitu kan ya meresahkan di situ. Banyak yang kemudian katanya punya si A, punya si B, punya si C dan sebagainya. Tapi bagi kami adalah akun-akun seperti ini justru memperburuk jalannya demokrasi apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo. Karena masyarakat hari ini terus-menerus membicarakan bahwa akun Fufufa ini milik siapa. Milik siapa akun Fufufafa ini? Ini banyak begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira masyarakat sudah paham begitu kan ya. Kenapa kok yang dikritik itu adalah oposisi tahun 2014 dan 2019? Ya kenapa kok dikritik itu begitu kan? Tapi kenapa yang koalisi tidak dikritik? Nah, ya kan ada indikasi ya orang-orang mereka juga begitu kan. Ya, terindikasi orang-orang mereka juga. Akhirnya akan terbongkar satu persatu nantinya begitu kan. Pasti ketahuan ini. Ini pasti ketahuan di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.